Sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ. Itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Menyelesaikan ini mau ngumumin. Oh itu kan zaman dulu, Pak Presiden tinggi waktu dia ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke Cina, ada perusahaan di sini, sama Cina bekerja sama itu ya domestik sama ini. Pemerintahnya sempat berpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik orangnya datang ke saya tuh CEO WUSnya yang dari Cina itu bilang waktu itu ya, sekarang udah diselesaikan, dulu nggak ada kemajuan katanya, udah berapa tahun, 2 tahun, lahan yang dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Ini kita ngomong zaman dulu ya. Terus saya tanya, kamu siapa yang handle program proyeknya? Nggak ada. Kalau kami ngadu ke BUMN di pingpong, ke PU, pingpong lagi sana. Ya udah ditarik kemarin itu waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu. Tapi saya lihat sih masih agak lambat. Tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga yang menjalankan proyeknya nggak bingung. Pada waktu mereka bingung, saya juga bingung loh, nggak ada yang jaga, nggak ada. Yang gitu-gitu nggak boleh. Nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar. Oh, berarti restrukturisasinya udah kelar ya Pak? Udah kelar atau gimana Pak? Ini kan keputusannya katanya mau disampaikan 2 minggu dari sekarang harus. Bahkan Pak AHY sendiri udah bilang Pak Doni, itu Pak, di Kemenq udah kelar. Gitu. Sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ. Itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina, sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Berarti nanti ada Cinanya juga datang pas diumumin sama pemerintah. Bisa ya, bisa enggak juga. Kan kita nentuin, mereka tinggal menikmati. Sama-sama lah, dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaannya juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah. Berarti skemanya gimana KCIC jadi di bawah Kemenkeu Pak. Nanti setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya nggak pernah ngomongin sekarang ya. KCIC itu jadi gimana Pak? Di bawah Kemenkeu nanti jadinya? Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuman belum saatnya diumumkan dan saya nggak pernah ngumumin. Bapak mohon penegasan Pak dari Ketua Komisi 5 tidak setuju dengan wacana penerapan PPN ini untuk di jalan tol, untuk penegasan saja. Jadi untuk PPN di jalan tol itu akan tetap dipertimbangkan, kalaupun dipertimbangkan berapa persen kemungkinan? Anda baca di mana sih? Ini Renstra pajak Pak. Jadi ada emang di situ beberapa perluasan pajak, salah satunya jalan tol. Kalau saya nggak tahu, kan menterinya saya. Ntar saya beresin deh. Pak, itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya nggak tahu sudah ada apa belum. Tapi kan sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Saya belum baca, nanti saya lihat lagi. Bapak nggak tahu itu perluasan pajak di Renstra itu Pak? Paling nggak pada waktu dia ngumumkan dia belum memberitahu saya. Pak, di Renstra itu ada juga rencana untuk ini Pak. Pajak orang kaya Pak. Nanti kita beresin yang pajak. Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisa sebelum ada pajak baru dikenakan. Kan janji saya sama, nggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada. Itu 6% masih pajak. Patokannya Tadi Bapak bilang belum ada perbaikan ekonomi, itu maksudnya Bapak tolak ukurnya berapa Pak? Kita lihat kan ada macam-macam, ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kepada konsumen, ada Pertumbuhannya di pembelian, segala macam. 6%. Itu kan saya sih dekat-dekat ke sana, tapi 6%, Pak. ya jangan 6% persis, dekat-dekat juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun. gaji APBN atau gimana Pak? Gaji manajer fokus yang lagi dibuka lowongan. Itu gajinya Menyelesaikan ini mau ngumumin. Oh itu kan zaman dulu, Pak Presiden tinggi waktu dia ngebangun kan dulu. Setelah dikasih ke Cina, ada perusahaan di sini, sama Cina bekerja sama itu ya domestik sama ini. Pemerintahnya sempat berpasangan pada waktu itu, sehingga pada satu titik
orangnya datang ke saya tuh, CEO Wuxia yang dari Cina itu. Bilang, waktu itu ya, sekarang udah diselesaikan, dulu nggak ada kemajuan katanya. Udah berapa tahun, 2 tahun, 2 tahun, lahan yang dibebaskan baru 4 km pada waktu itu. Ini kita ngomong zaman dulu ya. Terus saya tanya, kamu siapa yang handle program proyeknya? Nggak ada, katanya. Kalau kami ngadu ke BUMN di Pimpong, ke PU, Pimpong lagi sana. Ya udah ditarik kemarin waktu itu, diberesin sedikit lah pada waktu itu. Tapi saya lihat sih masih agak lambat. Tapi ke depan harusnya tidak seperti itu. Untuk proyek-proyek besar betul-betul dikawal sehingga yang menjalankan proyeknya nggak bingung. Padahal mereka bingung. Saya juga bingung loh, nggak ada yang jaga, nggak ada. Yang gitu-gitu nggak boleh. Nanti ke depan akan dimonitor dengan baik untuk semua proyek yang besar. Pak, berarti restrukturisasinya Restrukturisasinya udah kelar ya Pak ya? udah kelar atau gimana Pak? Ini kan keputusannya katanya mau disampaikan Iya. 2 minggu dari sekarang harusnya. Bahkan Pak Yang AHY bilang Pak sendiri udah bilang Pak Pak Doni, itu Pak. di Kemenq udah kelar Kelar. gitu. Sudah kelar, tinggal diumumkan. Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan Cina di situ. Itu kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan Cina kan. Saya bilang ke Menteri Keuangan Cina sudah diputuskan, tinggal diumumkan. Jadi pihak Cina nggak usah khawatir. Berarti Cina Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Kan kredibilitas kita yang kita jaga di dunia internasional. Berarti nanti ada Cinanya juga datang pas diumumin sama pemerintah. Bisa ya, bisa enggak juga. Kan kita nentuin, mereka tinggal menikmati. Sama-sama lah, dia juga invest di sini kan. Ketika ada loss, perusahaannya juga loss kan. Kita berapa persen, dia berapa persen bayarnya gitu kan. Jadi sama-sama agak menderita lah. Pak, ini Skemanya gimana skemanya sih, gimana? Pak? KCIC jadi di bawah Kemenkeu Pak. Nanti setelah diumumkan Pak AHY, saya pikir saya nggak pernah ngomongin sekarang ya. KCIC itu jadi gimana Pak? Di bawah Kemenkeu nanti jadinya. Nanti tanya Pak AHY begitu di pengumuman nanti. Tapi yang jelas sudah putus, cuman belum saatnya diumumkan dan saya nggak pernah ngumumin. Bapak mohon penegasan Pak dari Ketua Komisi 5 tidak setuju dengan wacana penerapan PPN untuk di jalan tol, untuk penegasan saja. Jadi untuk PPN di jalan tol itu akan tetap dipertimbangkan, kalaupun dipertimbangkan berapa persen kemungkinan? Anda baca di mana sih? Ini Renstra Pak. Pajak Pak. Jadi ada emang di situ beberapa perluasan pajak Pak, salah satunya jalan tol. Kalau saya nggak tahu, kan menterinya saya. Ntar saya beresin deh. Pak, Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya nggak tahu sudah ada apa belum. Nah, berarti Tapi sekarang katanya tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Saya belum baca, nanti saya lihat berarti lagi. Bapak nggak tahu itu perluasan pajak di Renstra itu Pak? Paling nggak pada waktu dia ngumumkan dia belum memberitahu saya. Pak, di Renstra itu ada juga rencana untuk ini Pak. Pajak orang kaya Pak. Nanti kita beresin yang pajak. Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisa sebelum ada pajak baru dikenakan. Kan janji saya sama, nggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada. Itu 6% maksudnya Patokannya berapa Pak? Tadi Bapak bilang belum ada perbaikan ekonomi, itu maksudnya Bapak tolak ukurnya berapa Pak? Kita lihat kan ada macam-macam, ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kepada konsumen, ada Pertumbuhannya di pembelian, segala 6%. Itu kan saya sih dekat-dekat ke sana, tapi 6% Pak. ya jangan 6% persis, dekat-dekat juga boleh. Tapi kita pastikan bahwa itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun. Gaji manajer Forbes tanggal PBN atau gimana Pak? Gaji manajer Forbes yang lagi dibuka lowongan itu gajinya Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.